Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan semuanya dalam inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita lantunkan puji dan syukur. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga panjang umur, serta insya Allah ada dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, baru saja digelar sidang isbat, masih berlangsung, tapi kesimpulannya sudah bisa dilihat bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh Indonesia. Begitu tadi Menteri Agama menyampaikan. Sehingga dari sisi penetapan awal bulan, pemerintah melalui sidang itsbat yang tadi masih sedang dilaksanakan sudah terlihat akan memutuskan tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Sabtu. Sebagaimana sudah saya beritahukan sebelumnya, Masjid Nurul Hidayah sesuai dengan kesepakatan pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Masjid Nurul Hidayah dan mewakili seluruh masyarakat dari RW-RW memutuskan bahwa penentuan awal bulan ini mengikuti pemerintah. Dan pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu atau 21 Maret. Ya, karena itu bagi yang mengikuti pemerintah dalam hal ini Masjid Nurul Hidayah salah satunya, kita tetap akan menyesuaikan dengan keputusan tersebut sehingga sholat Idul Fitri akan dilaksanakan hari Sabtu, sehingga besok masih puasa. Dan malam ini kita tarawih. Tadinya saya mau ngajak sholat tahajud kalau belum ada keputusan, tapi karena sudah ada keputusan ya sudah tarawih. Namun tentu tidak menutup adanya perbedaan, adanya pengambilan pendapat yang berbeda dari jamaah siapapun. Bagi yang meyakini bahwa besok itu sudah tanggal 1, apapun argumentasi yang kita ambil dari pihak-pihak yang sangat dipercaya, ya, bisa karena ketinggian hilalnya, bisa karena ada yang melihat, bisa karena ada organisasi juga besar Islam yang sudah memutuskan lebih dulu dan lain sebagainya. Dipersilahkan tentu saja untuk mengambil pendapat tersebut dan meyakininya serta melaksanakannya. Insya Allah semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala diridhoi, karena dalam Islam ketika terjadi perbedaan pendapat semuanya dihargai. Ya, semuanya dihargai dan tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling benar. Yang tahu mana yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang Jumat ya dihargai, yang Sabtu juga dihargai. Dalam Islam perbedaan pendapat itu semuanya dihargai. Karena itu kita saling toleransi, tasamuh, berlapang dada. Inilah memang realitasnya seperti ini. Mudah-mudahan suatu saat ini bisa disatukan, tidak lagi berbeda-berbeda seperti ini yang berlangsung puluhan tahun, mungkin dari sejak ya Indonesia merdeka sampai sekarang belum pernah putus. Itu gimana sebenarnya cara menentukan supaya bisa sama itu ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ditentukan secara sama. Baik, itu maklumat untuk Idul Fitri dan juga akhir Ramadan yang bisa kami sampaikan dengan mengacu kepada sidang itsbat pemerintah yang baru saja digelar. Baik, hadirin jamaah sekalian, untuk mengisi kultum pada malam hari ini, saya akan menjelaskan soal bagaimana Islam bisa relevan, sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu relevan, Islam itu cocok, Islam itu pas dimanapun dan kapanpun. Ya, itulah sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu cocok, di Arab cocok, di Indonesia cocok, di Eropa cocok, di Amerika cocok. Di daerah tropis cocok, di daerah 4 musim cocok, di kutub juga cocok.
Ya, di mana saja cocok Islam itu. Ketika sekarang teknologi sudah begitu berkembang, apakah kemudian agama Islam menjadi ketinggalan? Ternyata tidak. Ya, agama Islam tidak ketinggalan di tengah teknologi maju sekalipun. Sekarang ini, dulu kita ingin ketemu saudara itu harus melakukan perjalanan, baik itu darat, laut ataupun udara. Sekarang ketemu saudara, gampang banget. Buka handphone, video call, ketemu, ya, gampang banget. Dimanapun berada, meskipun di belahan negara lain, teknologi begitu maju. Tapi agama Islam, agama yang cocok kapanpun, dimanapun, meskipun pengetahuan sudah sangat maju. Justru salah satu kelebihan Islam adalah ikut bersama-sama dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Ya, contoh, ya, naik haji. Dulu naik haji itu jalan kaki, ya, yamshuna alal ardi, bukan itu, lupa saya ayatnya. Orang berbondong-bondong naik haji, berangkat haji dengan cara berjalan kaki dan dengan cara mengendarai kendaraan yang saat itu ada, tentu saja unta ataupun kuda, ya, yang saat itu ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang dari berbagai penjuru, ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan unta ataupun kuda dan lain sebagainya dulu. Nah, sekarang meskipun negara sudah berbeda-beda, tersekat-sekat, terus juga ilmu pengetahuan sudah maju, hajinya tetap, tetapi cara mencapai Mekahnya sekarang berbeda-beda. Dulu mungkin orang tua kita masih ada yang mengalami berangkat haji itu naik kapal laut, katanya 1 bulan lebih, ya, 1 bulan lebih itu naik kapal laut. Ya, Pak Taufik mah nggak ngalamin. Ya, orang tua saya juga termasuk sudah naik pesawat, mungkin nenek saya atau kakek saya, ya, dulu begitu naik kapal laut. Nah, kemudian berkembang lagi pesawat. Nah, sekarang naik pesawat, ya, berkembang lagi naik pesawat. Dan sekarang pesawatnya ke Arab Saudi kurang lebih 8 jam. Siapa tahu nanti ada perkembangan teknologi yang lebih cepat lagi, 1 jam sampai misalnya. Ya, bisa, sangat mungkin, karena dengan teknologi yang terus berkembang itu segala sesuatu menjadi sangat lebih simpel, sangat lebih modern, ya. Nah, contoh lagi, misalnya azan. Ya, azan. Azan di zaman Rasulullah SAW, Bilal itu naik ke bukit, mengumandangkan azan sekencang-kencangnya supaya terdengar. Sekencang-kencangnya suara, meskipun misalnya itu ada gaungnya, kan kalau di tempat yang tidak ada pohon-pohon itu suara itu menggaung, bisa sampai ke tempat yang lebih jauh. Sejauh-jauhnya kan nggak sampai 1 kilo. Suara teriakan itu mungkin ya 100 atau paling banter mungkin 200 meter. Itu dulu. Ya, dan Rasulullah SAW tidak menuntut mereka yang tidak mendengar azan itu kemudian sholat ke masjid untuk laki-laki. Yang mendengar azan saja. Nah, seiring perkembangan kemudian tidak lagi naik ke bukit karena tidak setiap masjid dekat dengan bukit, ya. Kemudian dibangunlah menara. Ya, jadi menara itu pada abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abad kedua, ya, itu baru dibangun menara. Belum ada pengeras suaranya, tetap naik ke atas, tapi dulu ke bukit, kemudian setelah ada menara naik ke menara. Makanya menara itu ada bolong-bolongnya, itu untuk azan sebenarnya, ya, mengumandangkan azan. Makanya azan itu dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Itu nengok kanan, nengok kiri, ya. Jadi supaya suaranya sampai ke seluruh penjuru, gitu ya. Seluruh penjuru itu azan. Nah, berseiring dengan perkembangan teknologi, kemudian ada pengeras suara. Nah, azan ini beradaptasi. Kalau gitu, karena sudah ada pengeras suara, ya sudah, kita pakai pengeras suara supaya tidak lagi naik ke bukit, supaya tidak lagi naik ke menara, maka pakailah pengeras suara. Azannya di bawah, tapi suaranya sampai ke atas, suaranya sampai ke area yang lebih jauh. Nah, itulah agama.
Agama berkembang. Yang tetap itu adalah ta'abudinya. Ta'abudi. Ta'abudi itu adalah sesuatu yang memang itu tata cara ibadahnya. Azan tidak boleh diganti dengan bahasa selain Arab. Misalnya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Misalnya, itu bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Betawi, Allah gede banget. Ya, gitu. Nggak bisa diganti. Karena apa? Ta'abudi. Ta'abudi itu sesuatu yang bersifat ibadah apa adanya, dicontohkan oleh Rasulullah, tidak boleh diubah-ubah. Pakai speakernya silahkan, itu teknologi supaya suara terdengar lebih luas, lebih sampai ke tempat yang lebih jauh. Tetapi azannya tidak boleh diganti. Itulah agama. Ya, itulah agama. Sehingga tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu juga banyak sekali hal-hal lain. Contoh, di zaman Rasul menentukan waktu itu dengan cara melihat matahari. Waktu sholat. Aqimis sholat taliduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Menentukan waktu sholat itu dengan posisi matahari. Kalau fajar, kalau subuh itu fajar, matahari masih di bawah ufuk timur, tapi sudah ada semburat cahaya putih, itulah fajar. Ya. Kemudian zuhur, ya. Zuhur itu adalah matahari berada di tengah-tengah kita, tapi sudah bergeser ke barat sedikit. Itulah yang disebut dengan zawal. Ya, yaitu matahari sudah bergeser dari tengah-tengah kita, sudah bergeser sehingga piringannya itu sudah bukan lagi di tengah-tengah kita, sudah bergeser ke arah barat. Itu waktu zuhur. Lihat matahari, oh masih di timur, belum. Oh udah di tengah, belum, karena belum geser sedikit ke barat. Oh udah geser, berarti udah masuk waktu zuhur. Asar adalah pertengahan antara di atas kita dengan di ufuk barat. Gimana nih, sudah pertengahan belum? Oh caranya bagaimana ngukurnya? Kan susah, masa bikin meteran matahari gitu kan? Nggak bisa bikin meteran matahari, mana setengahnya, titik tengahnya. Yang bisa adalah dengan cara melihat bayang-bayang kita. Kalau bayang-bayang kita itu sudah sama dengan panjangnya kita, itu berarti sudah berada di tengah-tengah, berarti sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam dari atas ufuk barat, sudah tenggelam ke bawah, sudah tidak ada lagi piringan atasnya matahari, itu berarti waktu maghrib. Nah, waktu isya ketika matahari sudah ke bawah di ufuk barat dan sudah muncul semburat cahaya warna kuning. Kuningnya sudah hilang, ya, merahnya sudah hilang, kuning sudah hilang, tapi masih ada semburat sedikit cahaya, ya, di atas di barat. Itulah waktu isya. Seiring perkembangan teknologi dan kebetulan jam pengukur waktu itu juga ditemukan oleh umat Islam. Yang membuat pertama kali jam di dunia itu juga umat Islam. Nah, setelah ada jam, oh ternyata fajar itu bisa diukur dengan jam. Ya, terbit matahari bisa diukur dengan jam, waktu duha bisa diukur dengan jam, waktu zuhur bisa diukur dengan jam. Maka setelah ada jam, nggak ada lagi orang sekarang lihat matahari kalau mau sholat, kecuali mungkin tidak punya jam, tidak punya jadwal, dan sedang berada di sebuah daerah yang tidak ada suara azan. Bisa saja ada yang masih seperti itu. Wah, ini udah zuhur apa belum? Kok nggak kedengaran azan? Jam juga nggak ada, jadwal juga nggak ada. Barulah mungkin lihat matahari. Tapi dalam posisi kita seperti sekarang di sini di permukiman, ada jam, ada jadwal, apalagi ada yang azan, maka sudah diatur dengan jam, ya, sudah diatur waktunya dengan jam. Misalnya zuhur jam 12 lewat berapa sekarang ini? Ini di sini ada tulisannya. 12.03. Nah, berarti ya sudah, kita tidak usah lihat matahari, apalagi bisa saja posisinya mungkin pas jam 12.03 itu sedang hujan, sehingga kita tidak tahu persis sudah zawal atau belum. Tapi dengan jam, kita bisa tahu persis, ini matahari sudah masuk waktu zuhur, jam 12.03. Itulah teknologi kita gunakan. Ya. Nah,
Disitulah maka antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan kemodernan, dengan kemajuan dan agama itu bukan sesuatu yang saling menafikan, bukan sesuatu yang saling menentang. Ilmu pengetahuan akhirnya mendukung agama seperti jam contoh, ya, dan agama juga tidak menutup diri untuk dibantu ataupun dijadikan sebagai salah satu area di situ diterapkannya teknologi. Ya, pergi haji naik pesawat, oke, ya. Menentukan waktu sholat dengan jam, oke. Nah, yang belum oke itu tinggal satu nih sekarang ini. Bagaimana menentukan awal bulan Komariah, termasuk awal puasa sama awal Ramadan sama Dzulhijjah itu. Itu yang belum itu, ya. Kenapa nggak pakai teknologi aja gitu kan? Kalau udah pakai teknologi dan itu sudah disepakati, ya sudah, tidak perlu lagi nunggu seperti sekarang ini nih. Kita nunggu sidang isbat ini karena memang sekarang para ulama terutama di Indonesia memutuskan, ya, melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bahwa penentuan awal bulan belum bisa dengan teknologi. Tapi siapa tahu nanti MUI-nya berubah. Oh, ya udahlah sekarang mau pakai teknologi aja misalnya. Entah tahun kapan, mungkin tahun dimana kita udah nggak ada barangkali. Ya, nah jadi itulah agama dan ilmu pengetahuan itu dalam hal ini sejalan. Karena memang Al-Quran sangat-sangat banyak mengandung ayat-ayat yang berisi ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana manusia diciptakan, ya, min nutfatin alaqatin mudghatin fakasawnal idhoma lahma. Bagaimana fase penciptaan manusia sudah ada dalam Al-Quran itu, nyambung dengan ilmu kedokteran. Bagaimana peredaran bumi dan matahari serta bulan, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar itu pada porosnya. Itu ilmu pengetahuan sejalan dengan Al-Quran. Belum lagi tentang biologi, belum lagi tentang ilmu kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Itulah Islam. Tidak ada agama lain yang antara agama dengan ilmu pengetahuan itu cocok, antara agama dengan ilmu pengetahuan itu nyambung. Islamlah yang nyambung. Ya, disinilah kita alhamdulillah mendapat hidayah dalam Islam, karena inilah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ada orang yang bisa menyusun ajaran sebaik dan selengkap sehebat Islam melalui Al-Quran dan juga Rasulnya. Ya, sehingga inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum mir rabbil alamin, turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjut dengan sholat tarawih yang besok masih mau berpuasa. Yang tidak berpuasa besok niati saja dengan sholat tahajud, karena sholat tahajud boleh dilakukan sebelum kita tidur, ya, ataupun setelah sholat isya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.